Survivor dimanapun Anda berada. Saat ini kembali lagi di lokasi peternakan Bulungan Mandiri Farm. Dan ini adalah salah satu kandang yang baru saja jadi dan baru saja dipindahkan hari ini Pak ya. Pagi tadi ini. Bersama Bos Ase, Pak Cito Karno. Gimana kabar Pak? Baik sahabat ternak, pagi hari ini menjelang siang di hari Jumat tanggal 21 Januari 2002 kita menyaksikan induk-induk kambing yang barusan kita pindah beserta anaknya yang sudah berumur di atas 1 bulan. Kita pindah ke kandang yang luas supaya anak dan induk lebih sehat dengan ruangan yang luas, mereka bisa berinteraksi bersih dan kita harapkan supaya pertumbuhan si anak kambing bisa cepat besar dengan pemberian makan yang terjamin dari induknya sendiri menyusui dan dia bisa makan di palungan yang sudah kita siapkan. Jadi ini konsep baru yang kita buat. Kita buat 2 lubang. Jadi yang bawah ini untuk anak bisa makan di palungan beserta induknya, yang atas ini untuk induk. Dan kita masih membuatkan sebuah kandang contoh lagi. Ini di saat kita ingin memberikan makanan tambahan yang berkualitas, misalnya konsentrat, ampas tahu atau pakan hijauan supaya nggak diganggu sama induknya. Nah ini si anak kambing bisa masuk. Tapi ya, induknya nggak bisa. Tapi induk nggak bisa masuk supaya nggak terganggu, nggak berebut makan sama induk. Maka kita buatkan tersendiri. Ini bisa menampung sekitar 20 sampai 25 ekor. Kita buat seperti ini. Konsepnya ini kita ciptakan dengan mempelajari karakter kambing sehingga kita buat seperti ini. Nah ini nanti anak bisa makan. Jadi kalau kita memberikan pakan tambahan, konsentrat, hijauan atau ampas tahu, nah si anak ini bisa makan supaya pertumbuhannya lebih cepat. Demikian ya. Jadi kita buat los dengan daya tampung mungkin bisa 40 ekor induk sama anak. Jadi populasinya bisa hampir 100 ekor nanti di sini. Jadi mirip campur antara betinanya bisa 30 sampai 40, campur sama anaknya mungkin ada yang 1 ekor, ada yang 2 ekor. Jadi populasi bisa 80 ekor lah di sini beserta anaknya. Ini luas kandangnya 4 kali 20. 4 kali 20. Nah, 4 kali 20 berarti ada sekitar 80 meter persegi. Ya. Idealnya untuk satu indukan sama anak ya 1,5 sampai 2 meter persegi lah. Baik Pak. Untuk tingginya sendiri dari atap ke lantai berapa Pak? Nah, kita mulai dari bawah dulu. Dari tanah naiknya minimal 80 sampai 1 meter supaya amoniak nggak naik. Jadi untuk supaya kesehatan ternak itu terjamin. Kemudian dari lantai ke bangunan atap itu sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Supaya nggak terlalu panas ya. Dan ini kita buka los saja. Ini kita buat sekat-sekat kayak begini supaya sirkulasi udara lebih segar. Baik. Dan saya yakin ya untuk kandang yang kita buat baru ini nanti memang untuk anak dan indukan, saya yakin ini akan sehat untuk pertumbuhan induk maupun anaknya nanti. Ya. Dan sebelah sana lagi dalam proses pembuatan, mungkin seminggu ini selesai. Jadi ini khusus 4 kali 40 meter. Jadi khusus untuk persiapkan indukan sama anak, populasi indukan sama anak. Karena di kandang sebelah itu populasi yang betina-betina bunting sudah ada sekitar 60-70%. Jadi kita harus persiapkan tempat untuk pengembangbiakan. Karena pola Bulungan Mandiri Farm adalah tujuannya untuk membuat program pemijahan, pengembangbiakan sehingga bisa mencetak bibit-bibit kambing unggul yang nantinya kita bawa kerjasama dengan mitra-mitra kita yang ada tersebar di Kabupaten Bulungan. Demikian. Terus kemudian soal pakan ini Pak, ini mungkin sekaligus melengkapi lagi. Kemarin sudah dijelaskan sebenarnya. Ini konsepnya seperti apa nih Pak? Boleh dijelaskan? Dibuat layout semacam ini, ada tanaman buah, pisang, terus juga ada seperti ini. Harapannya tetap ada yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan juga untuk hewan Pak ya? Ya, jadi kita dalam beternak salah satu pengeluaran terbesar kita adalah sumber pakan. Itu 70% pengeluaran kita ada di pakan. Mau ternak apa saja, ternak ayam, ternak kambing, sapi, itik, pengeluaran terbesar kita ada di pakan.
Nah, kalau kita sudah bisa swasembada pakan, ya, kita bisa menciptakan pakan yang kita olah sendiri, kita buat sendiri seperti contoh yang ada di belakang kita ini, ya. Kita bisa lihat ini adalah sumber pakan hijauan yang berkualitas rumput pacong. Itu proteinnya 16,45%, ya. Kalau kita bisa menciptakan sumber pakan seperti ini, kita sudah nggak punya kos lagi untuk mencari atau membeli, tapi hanya cukup mengupahkan orang. Itulah pengeluaran kita yang paling kecil di situ, hanya kita mengupahkan orang untuk panen dan merawat, memupuk kembali setelah pasca panen. Nah, Bang Rival bisa lihat di sekitar peternakan kandang aja saya tanami aneka macam tanaman buah-buahan. Ini nangka Belanda. Sepanjang ini nangka Belanda semua, ada sekitar 10 pohon. Nah, kalau ini berbuah, ini nangka Belanda manis, ini sirsak manis. Nah, tentunya buahnya bisa kita konsumsi atau kita jual di kemudian hari. Dan itu ada pohon nangka, itu pohon nangka, nanti buahnya bisa kita makan, daun-daunnya kita pangkas bisa untuk kasih makan ternak. Dan di samping kiri kanan lahan ini sudah ada pisang, indigo vera, kemudian ada pohon nangka, itu semua ke sana itu semua pohon nangka, pisang nangka. Nah, sebelah sana juga kita tanami rumput pacong. Kurang lebih lahan ini ada 3,5 hektar sebagai sumber pakan. Ini bisa untuk memberi makan kambing setara 400 ekor. Saat ini di kandang Bapak sendiri ada berapa ekor, Pak? Populasi kambing kita saat ini mendekati 280-an ekor lah. Hampir mau 300 nanti kalau sudah yang dalam bulan ini ada yang bunting-bunting melahirkan, mungkin populasi beserta anakannya ada sekitar hampir mau dekat 300. Angka kematian berapa persen, Pak? Kecil sekali lah, Kecil sekali, paling 1-2-3% lah. Itu pun kadang-kadang yang mati itu karena memang waktu kita beli dari Jawa dan kalau bunting kita nggak tahu kualitas induka pejantannya, sehingga waktu lahir sini ya ada yang mati 1-2 ekor gitu ya. Tapi kalau dari yang F1 dari pejantan F1 ini sejauh ini aman ya, Pak ya? Sudah ada beberapa ekor yang lahir dari pengembang biakan dari kandang kita sendiri itu dengan pejantan bur, sehingga kita bisa merecording bahwa anak-anaknya pasti bagus ya. Nah, seperti yang ini aja. Ini kan sudah ada keturunan burnya, tapi bur yang dari Jawa kita beli waktu dalam keadaan bunting. Itu anak belum umur 2 bulan ini. Enggak. Nah, ini sudah ada keturunan bur. Oh iya ya. Ini belum 2 bulan aja. Anaknya segini besar ini. Nah, ini belum 2 bulan ini. Anak-anaknya ini, yang 2 ini. Iya ya. 2 bulan. Posisi sudah mungkin di atas 15 kilo nih beratnya nih. Nah, ini. Nah, ini Besar sudah sudah ada ya. keturunan bur. Bur, ada burnya. Iya. Termasuk yang satu ini juga ada burnya ini. Kalau seperti kambing Jawa Randu dikawinkan sama bur bisa nggak sih, Pak? Ini Jawa Randu. Oh, Jawa Randu ya. Induknya Jawa Randu, ada yang Senduro, tapi ini rata-rata Jawa Randu induknya nih. Tapi Jawa Randu yang sudah crossing dengan bur di Jawa sana. Jadi kita sudah dapat keturunan anaknya nanti F2. Ya. Induknya F1, anaknya F2, ya. Nah, ini sudah posisi kayak begini. Ini nanti pada umur 8 bulan beratnya sudah bisa di atas 35-40 kilo. Iya. Ya. Karena ini sendiri sekarang aja baru belum jalan 2 bulan sudah posisi mungkin 15 kilo. Nah, ini. Makanya kita siapin tempat yang luas supaya kambing itu lebih sehat, ya. Jadi mitos kalau dikatakan kambing masuk angin dibuat tutup rapat-rapat dinding kandang itu nggak sehat untuk ternak, nggak ada sirkulasi udaranya. Baik. Untuk ini, Pak, saya masih kadang-kadang bertanya-tanya terkait bila mana sudah mereka pelihara, misalnya mitra sudah pelihara dan waktunya panen. Apakah ada jaminan dari Bulungan Mandiri Farm untuk soal penjualannya atau pemasarannya, Pak? Baik, itu sudah kesepakatan bersama. Kalau kita bermitra, otomatis nanti produksi anak-anak kambing mana yang milik BMF kami ambil, mana yang punya mitra mereka besarkan. Kalau mereka ingin menjual, kita siap membeli dengan harga yang kita sepakati, harga pasaran lah, ya kan. Paling-paling BMF mungkin ngambil 100-200 ribu untuk ditampung sini sementara untuk dijual, ya.
Dan animo masyarakat untuk membeli kambing crossbreed cukup tinggi. Kita datangkan dari Jawa kurun waktu 2 bulan terakhir ini, itu tinggal beberapa ekor aja yang ada di kandang. Artinya dalam kurun waktu 2 bulan itu 30-40 ekor habis. Iya. Luar biasa. Baik, Sobat Survivor, jadi banyak yang sudah kita dapatkan dari Pak Asep. Terima kasih banyak nih Pak Asep sudah berbagi informasi. Yang jelas ini, saya menekankan bagi teman-teman ingin beternak, ciptakan dulu bank pakan. Bang Pakan Kita ya. swasembada pakan seperti yang ada di belakang ini. Mas Rifa bisa zoom dia segi. Ini sudah siap panen. Jadi ini kita panen mungkin seminggu baru habis untuk populasi 280 ekor kambing. Seminggu ini baru habis. Wah, seminggu aja ya Pak ya. Ya seminggu 10 hari lah. Tapi kita sudah punya cadangan yang depan sebelahnya. Oh gitu. Nah, sekarang kan lagi panen yang sebelah sana. Jadi kita buat siklusnya supaya jangan putus. Sebelah sana lagi dipanen, mungkin makan waktu seminggu juga baru habis. Nah, seminggu ini habis. Ini sudah siap panen. Nah, ini makan 10 hari lah, seminggu sampai 10 hari baru habis. Ya. Nah, sementara ini yang sebelah sudah tumbuh, sudah besar, itu sudah umur 10 hari. Yang sana tuh. Jadi kalau 10 hari 20 ini sudah 30-an hari lebih, 35 hari sudah bisa dipanen lagi sebelah. Nggak habis-habis Pak ya. Nah, itulah kita membuat siklus untuk masa panennya seperti itu. Terus Pak, ini bisa sesubur ini juga tetap disupport pupuk Pak ya. Ya, jadi konsepnya apa yang kita ambil dari lahan harus dikembalikan berupa pupuk organik. Jadi dari sana kita bawa rumput, bawa ke kandang, dicoper, diberi makan, nanti kohenya kita kembalikan lagi ke kandang. Nanti kalau mana yang kurang ya kita tambah sedikit pupuk kimia lah berupa urea sedikit sekali. Tapi yang paling banyak kita berikan berupa kotoran hewannya itu sendiri. Iya, makanya subur-subur Pak ya. Makanya itu subur karena kita pupuk dengan kotoran kohe dari kambing itu sendiri. Nah, dan juga ada perlakuannya, kohenya seperti di bawah kandang itu kita semprot E4 Supaya supaya itu nanti sudah terfermentasi ya. Diproses dengan E4 khusus pertanian. Jadi dia nanti kotorannya agak lembut, jadi gampang digiling, langsung jadi curah, kita tinggal kembalikan ke kandang. Baik. Jadi luar biasa. Dalam satu kandang ukuran 20 kali berapa nih? Yang mana? 5 ya? Yang ini 9 kali 30. Oh, 9 meter ya? Ini kandang pertama kita bangun waktu bulan 4 lalu. Bulan 6 kita isi. Itu ukurannya 9 kali 30. Idealnya Pak untuk seperti kandang-kandang yang sudah kita kunjungi kemarin ukuran berapa Pak? Ya rata-rata. 820, 812. 810 masih memungkinkan. 88 boleh, tergantung kita mau isi populasi seberapa. Kalau 88 itu bisa dapat populasi 8 berapa? kali 8 itu artinya berarti ada 4 petak. Jadi 8, ini 4 meter. Sebelah 4 meter, jadi 8 meter. Kemudian gangnya 2 meter. 2 meter gang ini setengah meter palungan, setengah meter palungan, jadi ada 1 meter lagi gang untuk kita operasional lewat-lewat. Itu 8 itu jadi dua box. Jadi 4 kandang koloni. Jadi 3 meter lebar, memanjang sepanjang 8 meter, berarti kita bisa sekat bagi 2. Berarti 3 lebar, panjangnya 4. Nah, sebelahnya 3 lebar, panjang 4. Sebelahnya gangnya 2 meter, berarti 3, 2, 3. Nah, jadi kita kalau bisa konsepnya berhadapan, palungannya berhadapan supaya kita gampang untuk memberi pakan ya. Untuk mengamati kambing-kambing pada waktu makan itulah kita menentukan bagaimana dia sehat enggak waktu makan. Nanti ada yang nggak makan, itu berarti kita perlu curiga ada apa tuh kambing nggak mau makan. Jadi makanya kita berhadapan supaya gampang untuk kontrol. Pak, untuk kotoran kotoran kambing ukuran 9 kali 20 ini sekali ngambil kotoran itu berapa banyak biasanya Pak? Tergantung populasi kambing yang kita taruh di atas kandang. Kalau untuk yang ini? Jadi 1 ekor kambing itu
menghasilkan kohe basah kurang lebih 1 sampai 1,4 kilo per hari. Per hari ya. Iya. Jadi soal apa Kalau kebutuhan kita pelihara 10 ekor, berarti perharinya ada 14 kilo kan? ya. Nah, 14 kilo kalau kali 1 bulan berarti sudah ada 420 kilo. Iya. Nah, itulah berupa kotoran hewan yang akan kita terima setiap bulannya. Dan itu selalu dibersihkan setiap bulannya kah atau setiap kapan, Pak? Terserah dari kita, kalau kita sudah mulai tebal ya minimal 2 minggu sekali lah. Angkut ya. Nah, kita kumpulkan, kemudian kita bawa ke tempat penampungan sana di atas itu, dan kita giling supaya jadi curah. Karena butiran-butiran kita giling, kemudian setelah itu kita tinggal aplikasikan ke kandang, ke lahan. Iya. Kita punya tanaman rumput maupun tanaman lainnya. Oke, luar biasa lengkap sekali penjelasan dari Pak Asep, Sobat Survivor. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Dan itu dia luar biasa. Sehat terus, Pak, karena Bapak banyak memperhatikan masyarakat kecil di luar sana yang ingin berusaha. Ya. Dan semoga kita semuanya juga terinspirasi untuk melakukan kebaikan di luar sana dengan cara kita masing-masing. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.